Merek apa lagi ini? Nggak tahu bos. I don't know. Ora rolur. Beson tahu. Datang dari brand Kevin. Ini merupakan satu-satunya line up kalau saya tidak salah. Kalau salah mungkin kalian bisa koreksi kolom komentar di bawah ya. Biar nggak banyak lebar, kita langsung aja berkenalan dengan ini monitor satu ini. Tapi sebelumnya, baper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound, dan kita bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu di portable ataupun desktop audio. Ya, kalau bicara soal brand baru, biasanya brand baru itu mulai dengan yang simple-simple aja drivernya. Mungkin 1BA ataupun 1DD ya, atau 1BA 1DD, yang sederhana-sederhananya. Tapi brand satu ini tidak, anti mainstream. Dia langsung bermain dengan single pelana driver di line up pertamanya. Dengan menggunakan single planar driver 14,5 mm yang cukup universal, banyak digunakan pada planar-planar konvensional. Dan tentu saja dengan kabel yang sudah detachable, dual pin 0,78 mm yang universal, jadi memudahkan kalian untuk mengganti-ganti kabel. Mungkin koleksi kabel 2 pin kalian banyak, bisa kalian ganti-ganti di inner monitor satu ini. Dengan sensitivitas 105 dB dan impedance 16 ohm tentu saja. Dan kita mau thanks berat untuk Kevin sebagai sponsor untuk video review kali ini. Link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah, dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Tapi setahu saya untuk Kevin sendiri, kalau di Indonesia ya, baru eksklusif di CSS Zone, Your Best Audio Buddy. Selanjutnya kita bahas packaging dari Kevin Klanar ini. Untuk packagingnya pernah kita bahas pada video terbisa, kalian bisa cek aja di link di atas. Dan kalau kita bilang dari segi kelengkapan, AirTips yang diberikan memang tidak pelit-pelit amat, tapi sisanya sih ya so-so aja. Diberikan ini monitor, kabel, dan juga case. Seperti ini case-nya. Untuk unboxingnya juga B aja menurut saya, tidak spesial-spesial gimana-gimana juga sih. Dan secara umum kami berikan skor B- untuk packaging dari inner monitor satu ini. Kalau kita bilang di kelas harganya harusnya bisa lebih baik lagi sih. Selanjutnya kita bahas build quality dari inner monitor satu ini. Oke, untuk bahannya dari inner monitor satu ini adalah aluminium alloy berwarna hitam pekat gitu, dengan metode 5 axis CNC untuk membentuk housingnya. Kalau di Indonesia sendiri alat CNC kan memang agak jarang ya. Di China udah bukan 4 lagi, 5 axis. Jadi itu alat yang sangat-sangat advance lah untuk memproduksi barang-barang logam seperti inilah. Dan terdapat 2 fan hole ya, satu di sini ya, di sini dan di sini. Jadi ada 2 fan hole di dalam housingnya seperti itu. Dan juga ada marking left dan juga right yang cukup tegas di dalam housingnya seperti ini. Untuk nozzle-nya juga berbahan aluminium seperti housingnya ya, dengan nozzle yang memang agak sedikit melengkung. Kalau kalian lihat di sini agak sedikit melengkung. Dengan diameter kita akan ukur sama-sama ya, diameter luarnya sekitar 6 mm, dan sudah ada filternya dengan motif yang cukup unik seperti ini. Kalau kalian bisa lihat, yes, itu motifnya unik banget. Nozzle-nya ini bisa dikategorikan cukup panjang dan sudah ada lipsnya juga. Sedangkan kalau kita lihat ke bagian faceplate-nya ini bahannya juga aluminium ya, seperti housingnya juga, dengan faceplate yang hitam pekat juga, dengan tulisan Kevin yang cukup tegas ditampilkan di tengah dari faceplate-nya. Polosan aja desainnya, faceplate-nya ini juga terlalu polos ya untuk selera saya ya. Mungkin kalau kalian ada yang suka minimalistik begini, tapi menurut saya ini terlalu minimalistik sih. Tapi balik lagi, itu selera. Tekstur faceplate-nya juga agak menonjol ke bagian tengah tulisan Kevin-nya ini, jadi yang lainnya ini agak lebih melengkung ke bawah, yang tengahnya ini lebih menonjol. Dan terdapat, kalau kita ke bagian kabel, ini kabel dual pin 0,78 mm, dan terdapat air hook yang preform, dan kabelnya ini berwarna coklat agak kehitam-hitaman seperti ini ya, dengan bahan OFC leads. Kita lihat ke bagian bawah, chin slider dan splitternya berbahan metal juga di sini, Klanar ada tulisannya. Dan bagian bawahnya di sini adalah braided 4 wires seperti ini ya. Tidak tipis tapi nggak super tebel banget kabelnya juga, dan sedikit kaku untuk kabelnya. Dengan jack 3,5 mm straight plug seperti ini. Untuk build quality-nya kami berikan skor B solid. Kalau kita bilang dari build materialnya, it's pretty good ya, itu bagus. Cuma desainnya aja yang menurut saya agak boring aja, agak B aja, agak kurang effort menurut saya untuk desainnya. Ya mungkin itu bisa dipikirkan untuk kedepannya line up-nya bisa lebih artistik mungkin. Ya itu akan menjadi nilai plus sih. Saya suka yang artistik juga untuk build-nya.
Selain kita bahas fitting dari Kevin Kleiner ini, untuk housing dari Kevin Kleiner ini bisa dikategorikan sedang agak besar, memang agak sedikit lebar karena memang planar 14,5 tidak mengkagetkan di situ ya. Ya, dan ini cukup ergonomis untuk housingnya. Tidak ada sudut-sudut tajam ataupun fin yang aneh-aneh di inner monitor satu ini. Untuk pemakaiannya sendiri adalah over ear ya. Regular fit seperti ini. Disclaimer juga di sini kita menggunakan AirTips bawaan dengan size M yang silikon. Kalau kita bicara soal bobot sendiri cukup manageable, housing dan juga kabelnya tidak terkesan berbobot banget yang mengganggu. Jadi it's pretty good ya, masih cukup ringan untuk digunakan dan tidak bikin fatigue tentu saja. Untuk kekedapan dan gripnya digoyang-goyang gini pun enak banget, gripnya bagus ya, kekedapannya juga mantep. Fittingnya sendiri memang kalau kita bilang untuk kelas planar ini salah satu fitting yang oke banget untuk kelas planar. Tidak super snug banget dan tidak terkesan panas untuk jangka waktu pemakaian yang sangat panjang. Jadi it's a good point for me. Untuk skenario telinga saya sendiri fittingnya ini oke, jadi tidak terkesan neken banget ataupun panas banget. Jadi itu sebuah poin yang bagus menurut saya. Dan secara fitting kami berikan skor B+ untuk Kevin Kleiner ini. Untuk kelas planar driver inner monitor menurut saya ini one of the best. Merupakan fitting yang cukup versatile dan aman menurut saya. Selain kita bahas sound quality dari inner monitor satu ini, aras tonalitas dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan tonalitasnya agak V ya, main ke area bass dan juga treble regionnya. Kalau inner monitor satu ini tentu saja karena planar saya pasti sarankan minimal dongle lah, minimal itu. Kalau bisa DAP atau desktop M akan lebih maksimal menurut saya. Dan untuk selera saya sendiri memang saya suka suara yang neutral warm, itu sekedar disclaimer aja untuk kalian. Mungkin sedikit banyak dari selera saya bisa sedikit banyak juga mempengaruhi penilaian saya mengenai inner monitor satu ini. Jadi itu disclaimer untuk kalian juga. Oke, untuk suara dari inner monitor satu ini dia memiliki bass yang cukup nampol dan fun sounding, dihandle oleh planarnya. Untuk teksturnya ini somehow memang cukup oke lah, walaupun memang sedikit kurang neutral decay-nya, but this is pretty good ya. Impact-nya bagus dengan punch yang cukup dalam juga, rumble-nya pun terasa di inner monitor satu ini. Untuk speed-nya di sini cukup cepat, planar gitu loh. Jadi siapa yang mempertanyakan itu? Kalau kita bilang kuantitasnya cukup fun dan rapi, tidak bleber-bleber ke bagian mid section-nya, dengan kualitas yang menurut saya on point, bersih, dan mungkin decay-nya aja sedikit kurang neutral tapi masih bisa dimaklumi karena planar. Ranah bass head sih masuk di inner monitor satu ini. Eksekusi bass ini kualitas dan kuantitasnya oke banget menurut saya untuk inner monitor satu ini. Untuk bagian midnya di sini posisinya ini sedikit mundur. Male vokalnya ini bodinya cukupan untuk selera saya tapi agak sedikit ketipisan ya. Dengan dinamika yang oke sih di inner monitor satu ini walaupun sedikit smooth. Artikulasinya ini sedikit kaku dan emosi yang oke. Presentasi male-nya itu detail dan jelas tapi sedikit terasa kaku, ya kesan-kesan planar lah. Female-nya ini memiliki posisi yang sedikit mundur juga dengan artikulasi yang sedikit nasal, agak sedikit kurang lepas sedikit ya, tapi cukup jelas dan detail suaranya. Female-nya ini masih tergolong cukup aman somehow juga dari shouty. Selain itu presentasi instrumennya di sini juga cukup menonjol dengan suara yang jelas dan detail, tapi memang sedikit terpengaruh presentasi dari planar timbernya yang agak sedikit light suaranya. Untuk treble-nya dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan cukup nice, sedikit pedas ya, dengan kesan string yang agak ringan tapi cukup forward. Jadinya agak pedas sedikit tapi oke lah, decay-nya juga sedikit panjang di inner monitor satu ini. Masih dapat dinikmati tanpa terkesan terlalu nyerang juga sih inner monitor satu ini. Micro detailnya pun cukupan dengan ekstensi treble yang B aja, tidak sampai ujung banget sih menurut saya. Dengan nuance yang cukup oke ada di inner monitor satu ini. Selain itu untuk sibilance-nya di sini cukup aman, menarik ya. Dan secara keseluruhan tonalitas dari Kleiner kami berikan skor A- untuk tonalitasnya. Ini merupakan salah satu tonalitas V-shape yang cukup menarik. Bassnya sih saya suka, midnya oke, tidak ada cacat yang gimana-gimana ya. Mungkin agak sedikit nasal aja di bagian female-nya dengan treble yang sudah diantisipasi di inner monitor satu ini. Pretty nice, tidak ada yang fatal untuk tonalitasnya dan cukup bisa dinikmatin untuk most people. Harusnya kebanyakan orang masih bisa menikmatin sih. Pretty good job.
Selain kita bahas teknikalitas dari Inner Monitor 1 ini, presentasi dari Inner Monitor 1 ini bisa dikategorikan presentasi yang sedikit lively dan juga engaging somehow. Untuk timbernya masih terasa sih timber planarnya yang memang agak ringan-ringan gimana gitu. But overall it's pretty good timber untuk kelas planar. Jadi bukan timber yang asal-asalan di kelas planar ya. Tuningnya pun tidak membuat timbernya kacau sih. Untuk soundstage-nya sendiri, Inner Monitor 1 ini menyajikan soundstage yang menurut saya secara wide agak kurang. Depth-nya pun kurang terasa di sini ya, dan tingginya pun biasa aja. Jadi simply ya, kita bilang soundstage dari Kevin Clanar ini simply ya. Agak sempit, claustrophobic ya, 2D yang B aja sih menurut saya. Untuk detailnya dari Inner Monitor 1 ini bisa dikategorikan detailnya pretty good. Yang kita bilang planar. Planar selalu menyajikan detail yang cukup bagus ya. Walaupun SS-nya agak kurang sih, atau soundstage-nya kurang di sini. Untuk clarity-nya pun dari Inner Monitor 1 ini pretty nice ya, thanks to the planar driver once again ya. Karena decay-nya yang bisa dikategorikan sangat-sangat terkontrol. Untuk separasi imaging dan positioning, separasi ini cukup bagus di Inner Monitor 1 ini ya. Berkat planar juga sih, kita tidak bisa bohong. Planar itu memiliki superioritas yang cukup mutlak ya di bagian teknis ya. Selain itu juga imagingnya ya, ini yang mungkin agak kurang kesan layering-nya dengan gambaran itu middle agak maju dikit, middle to front row dikit ya. Dan positioning yang menurut saya ya kiri kanan aja sih, jadi bukan 3D ya. Jadi positioning cukup nice tapi kiri kanan aja. Dan simply kami berikan skor B solid untuk teknikalitas dari Inner Monitor 1 ini. Memang kalau kita bilang planar teknisnya bagus yes, tapi ini memang kurang di bagian soundstage-nya aja. Dan imagingnya ya kurang maksimal ya. Ya itu aja sih mungkin kelemahan yang paling utama. Coba soundstage-nya lebaran dikit, ada kesan 3D-nya, mantap sih harusnya teknisnya. Setelah kita bahas pro dan cons dari Inner Monitor 1 ini, cons-nya masih terkait dengan teknisnya yang menurut masalah utama yang saya sampaikan tadi, yaitu soundstage-nya agak sempit dan itu mempengaruhi imaging-nya juga yang kurang kesan layering-nya, jadi simply ya flat aja, flat imaging. Untuk pro-nya dari Inner Monitor 1 ini, tonalnya ini asik banget menurut saya untuk suara V-shape yang tentu saja cukup klasik dan bisa dinikmati oleh berbagai macam orang lah. Bisa dinikmati oleh berbagai macam orang. Mungkin 10 orang dikasih, at least 7-8 bakal suka sih. Pro yang kedua yaitu fittingnya ini nice di kuping untuk kelas planar ya. Fittingnya nggak aneh-aneh Inner Monitor 1 ini. Dan enak untuk pemakaian di telinga saya sih. Untuk value for money dari Inner Monitor 1 ini, untuk harga 1,7-1,8 jutaan, Inner Monitor 1 ini masuk pada kategori good value dan kami berikan skor B+. Inner Monitor yang suaranya ini bisa diterima oleh banyak orang, saya rasa planar yang pretty nice execution-nya. Kesimpulan, Kevin Clanar ini adalah Inner Monitor debut yang menarik menurut saya, bisa dinikmati banyak orang. Dan salah satu Inner Monitor yang memang kalau kalian cari planar yang V-shape, bisa kalian coba lirik-lirik dan audisi Inner Monitor 1 ini. Mungkin sekian dulu untuk review kita atau sharing saya mengenai Kevin Clanar ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounding3 agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan pun seputar Inner Monitor 1 ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sounding3 pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, ciao. Inner Monitor planar baru akhirnya banyak yang keluar juga di tahun ini. Di tahun 2024 harusnya banyak hal-hal yang menarik juga sih. Ya kita tunggu. Karena kalau kita bilang planar cukup banyak dieksploit di 2023. Apa yang mungkin menarik di 2024? Kita tunggu sama-sama aja. Mungkin ada jenis driver baru, EST mungkin akan dieksploit lebih dalam. Kita lihat.